Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 16 ayat 10a. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Tema renungan saat ini adalah setetes embun yang mengubah kehidupan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, setetes embun jatuh perlahan di atas sebuah daun. Awalnya embun itu tampak begitu kecil dan sepele, nyaris tak berarti. Namun lama-kelamaan daun tersebut tidak mampu lagi menahan butiran embun itu, sehingga ia menetes ke bebatuan di bawahnya. Setiap hari tetesan embun yang sama terus jatuh di tempat yang sama. Bebatuan yang awalnya kering dan gersang mulai menjadi lembab. Dari kelembapan itulah lumut tumbuh, rumput kecil mulai muncul, dan semut membangun sarangnya. Kehadiran semut menarik burung-burung untuk datang. Tanpa disadari, bebatuan yang tadinya mati dan tandus kini berubah menjadi sebuah habitat baru. Semua perubahan besar itu bermula dari satu hal yang sangat sederhana, setetes embun. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sekalipun hanya setetes, embun itu menjalankan fungsinya dengan maksimal. Ia tidak memilih tempat jatuh, tidak menunggu saat yang istimewa, dan tidak menuntut pengakuan. Ia hanya setia menjalankan perannya. Dari kisah sederhana ini kita diingatkan bahwa Tuhan seringkali bekerja melalui hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesetiaan. Alkitab mencatat banyak tokoh yang hidup seperti setetes embun, seperti Yusuf misalnya. Ia pernah menjadi budak, bahkan narapidana. Secara manusiawi, penjara adalah tempat yang gelap, terbatas, dan tidak menjanjikan masa depan. Namun Yusuf tidak berhenti berfungsi. Ia tetap bekerja dengan jujur, setia, dan penuh tanggung jawab, sehingga Tuhan memakainya untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi sesama tahanan, tetapi akhirnya bagi seluruh Mesir. Kejadian pasal 39 sampai 41. Demikian juga dengan tokoh Paulus dan Silas. Ketika mereka dipenjarakan di Filipi, kaki mereka terbelenggu dan tubuh mereka terluka. Namun situasi itu tidak menghentikan mereka untuk memuliakan Tuhan. Di tengah malam mereka berdoa dan menyanyikan pujian hingga kepala penjara dan keluarganya akhirnya diselamatkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 34. Tempat yang gelap justru menjadi ladang pelayanan yang menghasilkan buah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, renungan ini mengingatkan kepada kita bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita hari ini, di ruang kerja yang kecil, di toko yang sepi, di kantor yang jauh dari sorotan, di lapangan yang panas dan kotor, kita tetap dipanggil untuk menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya.
Jangan menunggu tempat yang besar atau panggung yang ramai untuk mulai setia. Kesetiaan dalam hal-hal kecil adalah jalan Tuhan untuk mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Seringkali bukan tempat yang membesarkan seseorang, melainkan kualitas iman, karakter, dan kesetiaan orang itulah yang menentukan masa depannya. Marilah kita terus meningkatkan kemampuan diri, tetap menjadi berkat bagi sesama, dan setia berdampak positif, seperti setetes embun yang mengubah bebatuan gersang menjadi kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil. Ajarlah kami menjalankan peran hidup kami dengan sebaik-baiknya, agar melalui hidup kami banyak orang boleh menerima berkat dan melihat kasih-Mu. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami tetapi juga bagi sesama kami. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.